Sementara itu, di malam yang sama, Kevin bukanlah satu-satunya orang yang tidak bisa tidur. Dan di waktu tersebut, tepatnya di markas kamp pertahanan barat terbengkalai, Chris yang terlihat sedang merenung pun teringat perkataan Count Nicholas di beberapa waktu yang lalu, ketika dia akan melawan Hannibal dan berkata kalau untuk memenangkan peperangan mereka, Count Nicholas berkata kalau mereka membutuhkan Chris dan Roman Dimitri. Dengan dia yang berkata kalau dia akan mengalahkan Hannibal terlebih dahulu dan akan segera menyusul untuk bergabung bersama mereka. Faktanya dari salah satu prajurit yang selamat yang memberikan informasi kepada Chris, dia berkata kalau Count Nicholas telah tewas di tangan Hannibal. Meski di waktu tersebut Chris mempercayai ucapan dari Count Nicholas. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, dia sudah menyadari kalau Count Nicholas akan mengorbankan nyawanya sendiri. Chris yang meratapi ketidakberdayaannya saat rasa takut telah menguasainya di saat teror besar tersebut, seandainya dia memiliki kekuatan untuk berdiri di sisi Count Nicholas untuk bertarung bersamanya, mungkin hasilnya akan berbeda. Namun pada akhirnya, kelemahannya adalah masalah sebenarnya yang sedang Chris renungkan. Dengan kebimbangannya itu, Chris pun bertanya-tanya, bagaimana caranya dia bisa bertambah kuat, sembari menyaksikan Kevin dan yang lainnya dilatih oleh Roman Dimitri. Hal tersebut membuat Chris merasa iri dan ingin juga dilatih langsung oleh tuannya tersebut. Chris pun teringat dengan perkataan Roman yang mengatakan, kalau dia yang dikenal sebagai kesatria jenius yang muncul di wilayah Dimitri, Roman meyakini, kalau Chris bisa menemukan jawabannya sendiri. Dan dengan teringatnya perkataan tuannya tersebut, Chris pun merasa kesal dengan dirinya sendiri. Karena, ketika dia meragukan dirinya sendiri, tuannya masih mempercayai dirinya. Dan dengan hal itu, Chris pun mencoba berlatih mengayunkan pedangnya. Meski dalam pelatihan tersebut masih bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan agar bisa menemukan jawabannya sendiri. Di dalam pelatihannya tersebut, tak diduga, siluet kehadiran Roman pun muncul di belakangnya dan berkata kepada Chris, kalau dia tidak perlu fokus kepada kekuatan penghancur aura. Karena, kekuatan aura bisa disadari seutuhnya hanya dengan mewujudkan esensinya saja. Dan di sisi Chris, dia yang mendengar hal tersebut pun terkejut. Dan dengan seolah-olah tuannya tersebut memberikan informasi itu, kalau esensi aura bukan hanya kekuatan penghancur yang liar, dan aura hanyalah energi yang ada di semua makhluk. Chris yang menyadari hal tersebut pun mendapatkan pencerahan dari hal itu. Sehingga, tubuh Chris mengalami perubahan drastis. Dan keesokan harinya setelah hari mulai berganti terang, saat para pasukan Roman yang lain mulai bangun dari tidurnya, Fuki yang melihat Chris sedang berdiri di pagi itu bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh Chris sepagi itu? Ditambah, perubahan Chris tersebut membuat Fuki sedikit terkejut, karena wajah Chris terlihat sedikit bersinar. Dan di sisi Chris, setelah memberikan perintah kepada prajurit yang lain kalau mereka akan melakukan latihan di pagi itu, setelah mendapatkan pencerahan tersebut, dia menyadari, kalau kekuatan dan teknik yang baru ia dapatkan bukanlah martial art milik tuannya Roman Dimitri, atau teknik rahasia milik Kapten Jonathan, melainkan miliknya sendiri. Sementara itu, di tempat Duke Bamford, salah seorang bawahannya pun memberikan laporan kepadanya, kalau Roman Dimitri telah memimpin pasukannya menuju ke tempat mereka. Sehingga, salah satu petinggi yang memakai baju zirah pun merasa terkejut, karena Roman sungguh berani melawan 300.000 prajurit dengan hanya membawa segelintir pasukannya. Dan salah satu petinggi yang lain pun berkata, kalau mereka tidak boleh membuat keputusan yang gegabah, karena dia pikir, kalau serangan yang akan dilakukan oleh pihak Roman Dimitri pasti untuk membuat mereka resah. Jadi, dia mewanti-anti, kalau mereka jangan goyah dan harus tetap memegang posisi mereka. Dan ketika mereka sedang mendebatkan perihal tersebut, Duke Bamford yang sedari tadi mendengar perdebatan mereka pun menyuruh mereka untuk diam. Kemudian dia berkata, apapun niatan Roman Dimitri, menurut Duke Bamford kalau itu tidaklah penting. Karena,
Opini bahwa kerajaan biasa bisa mengalahkan sebuah kekaisaran, dia anggap kalau itu sangatlah menggelikan. Namun, jika mereka tidak bisa menghancurkan arogansi Roman Dimitri di detik itu juga, hal tersebut bisa membuat sepenjuru benua mengejek mereka. Dan dengan hal itu, Duke Bamford berkata, kalau mereka akan menghabisi Roman Dimitri, karena mulai di detik itu, hanya kekuatanlah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam peperangan mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Roman dan pasukannya pun sampai di benteng pertahanan pertama Kairo yang diambil alih Duke Bamford dan pasukannya, dengan disambut oleh pasukan masing-masing. Roman Dimitri yang maju dan memperkenalkan dirinya. Dia lalu menantang Kekaisaran Kronos secara resmi pada Grand Warrior Battle. Dan di sisi pihak Duke Bamford, Hannibal yang mendengar itu pun meminta kepada Duke Bamford untuk mengizinkannya, kalau dia ingin menghadapi Roman Dimitri. Namun, Duke Bamford dengan tegas tidak mengizinkan hal tersebut, karena dia pikir, kalau di balik itu, ada rencana yang sedang disembunyikan oleh Roman Dimitri, dan di sisi Roman Dimitri, dia melanjutkan perkataannya kembali, jika Duke Bamford takut untuk menghadapinya, Roman berkata kalau dia rela mengganti persyaratannya, dengan dia yang akan mengundurkan diri dari Grand Warrior Battle tersebut, dan mengajukan 2 lawan 1 tanpa dirinya. Dan jika Duke Bamford masih menolaknya, maka Grand Warrior Battle tersebut tak bisa lagi dilakukan. Dan dengan perkataan Roman tersebut, tanpa secara langsung hal tersebut sangat mempermalukan Duke Bamford. Dan kemudian, Duke Bamford yang tersulut emosinya, dia berkata kepada Roman, apakah Roman tahu kenapa Kekaisaran Kronos adalah kedaulatan yang terkuat di benua? Itu disebabkan karena wilayah mereka yang luar dipenuhi oleh para warrior berbakat. Dan dengan fakta tersebut, Duke Bamford akhirnya menyetujui usulan dari Roman Dimitri. Setelah permintaan Roman tersebut disetujui oleh pihak Duke Bamford, Roman pun memanggil Chris dan Kevin sebagai perwakilan dari kerajaan Dimitri. Dan di dalam perbincangan mereka, Roman berkata kepada mereka berdua, kalau mulai di detik itu, mereka berdua akan mewakili kerajaan Dimitri di Grand Warrior Battle. Dan jika di antara mereka ada yang tidak percaya diri dalam mengikuti pertarungan tersebut, Roman berkata kalau dia akan memberikan Chris dan Kevin kesempatan untuk mundur. Namun, Chris dan Kevin dengan tegas, mereka berkata kalau mereka akan menang, karena mendapatkan kepercayaan tuannya tersebut dalam pertarungan itu. Hal tersebut adalah sebuah kehormatan bagi mereka, dan di sisi Duke Bamford, dia pun menunjuk salah satu petingginya untuk melawan prajurit dari kerajaan Dimitri, dan diketahui, pria yang memakai baju zirah tersebut bernama Diego, rank 6 Kekaisaran Kronos, dan rank 12 dari benua, dan tergabung dalam salah satu 12 benua Salamander. Setelah kedua belah pihak maju dan bersiap-siap untuk melakukan pertarungan tersebut, Diego dari pihak Kekaisaran Kronos pun berkata kepada lawannya, kalau kesetiaan dari bawahan Roman memang kuat seperti ucapan dari orang-orang yang membicarakannya. Namun karena hal itu, Diego berkata kalau membuang nyawa mereka demi tuannya yang tak kompeten benar-benar sangat menggelikan serta mempertanyakan, seberapa lamakah tuan mereka Roman akan mengingat kesetiaan kalian setelah kematian. Namun di pihak Chris selaku perwakilan dari kerajaan Dimitri, dengan santai berkata, apakah mereka akan bertarung dengan kata-kata saja? Dan Diego yang terpancing pun langsung bergerak menyerang Chris. Namun, Chris dengan santai menahan serangan itu, dan dalam pertarungan tersebut, Roman yang melihat pertarungan tersebut di sisi lain, dia berkata dalam hatinya, kalau Chris, yang dulu mereka pernah memanggilnya bakat terhebat di wilayah Dimitri, hal tersebut benar-benar salah besar, karena Roman beranggapan, kalau di benua Salamander, tidak ada bakat yang lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.